Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Jericho. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis, yaitu bisnis MLM atau multi level marketing. Sebelum itu saya ingin pendahuluan dulu. Apa itu bisnis? Bisnis merupakan sebuah kegiatan dagang kepada konsumen yang berupa barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Setiap bisnis yang dilakukan perorangan atau badan usaha pasti memiliki risiko antara kerugian dan keuntungan. Kerugian yang dialami dapat terjadi pada aspek material maupun non material. Namun sebaiknya jika bisnis yang dilakukan berhasil maka akan mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya bisnis dan manajemen suatu hal tidak terpisahkan, sebab keduanya adalah satu hal yang sama atau satu hal yang terkait. Jika bisnis dijalankan tanpa manajemen maka tidak akan berjalan efektif dan efisien. Jadi penjelasan tentang MLM. Jadi gini, MLM itu apa sih? Sebenarnya MLM itu bisnis multi level marketing dengan kedok gitu. Ya sering sih kayak orang itu sering tertipu karena MLM. Sebenarnya ilmunya MLM itu kita sebenarnya tidak ada salahnya, tapi cara menyampaikannya ya salah. MLM juga menambahkan bahwa bisnis bersistem MLM belakangan ini masih saja dianggap cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pada dalam beberapa kasus MLM seringkali menjadi kedok dari money game atau permainan uang yang mendewakan passive income. Sehingga perbincangan mengenai bisnis ini cukup menuai perdebatan dari beberapa pelaku bisnis. Adapun satu keuntungan dari bisnisnya adalah memungkinkan meminimalisir biaya distribusi produk hingga ke angka 0%, sehingga biaya distribusi tidak membebani operasional perusahaan. MLM juga dinilai merugikan, akan tetapi malah menguntungkan anggotanya. Namun pada prakteknya MLM sering menimbulkan masalah bagi anggotanya disebabkan ketidaktahuan atau tidak paham mengenai MLM yang berujung rugi. Bisnis bersistem MLM ada di tengah-tengah masyarakat dengan menawarkan janji atau iming-imingan keuntungan yang sangat menggiurkan. Dengan hanya mendaftarkan diri kemudian menjual produk dari perusahaan, mereka diberi gaji yang melimpah, mendapatkan imbalan mobil, bahkan sampai umroh. Ada juga yang memperoleh rumah, ya seperti itu. Tingkatan level yang mereka peroleh yaitu dari bawah sampai atas. Namun justru terjadi racuan dibikin praktek bisnis sistem ini. Pasalnya terjadi dua akad di dalam satu transaksi, atau akad yakni akad atau persetujuan menjadi pembeli sekaligus menjadi maklar. Bertolak dari kasus tersebut, MUI telah berusaha menggondok atau mengungkap prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah, termasuk marketing plan-nya. Sementara itu tujuan adalah untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya atau masyarakat yang jadi konsumen dari praktek bisnis haram atau syubhat tidak sesuai syariat Islam. Namun tetap saja perbedaan pendapat terkait hukum bisnis bersistem MLM ini masih saja terjadi. Terdapat pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang begitu banyak. Ada contoh. PT Mitra Permata Mandiri Cabang Bandung menemukan bahwa sistem MLM pada PT tersebut memanfaatkan strategi pemasaran bertingkat atau levelensi, yang kemudian disimpulkan masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di antaranya adalah masih terdapat eksploitasi, obsesi, dan
pencapaian target perekrutan. Jadi kalau kita ikut MLM, kita harus mengajak anggota atau kita harus menjual produk sesuai dengan target. Kalau tidak sesuai target, kita tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Terus kasus yang berkaitan dengan hal tersebut juga ditemukan pada MLM yang dijalankan oleh Fort Jovan di Situbondo. Hal ini mengenai pembagian bonus sebuah mobil Agia yang terdapat syarat tambahannya tidak tertulis dalam syarat tambahan. Maksudnya tuh kita sudah diberi dalam arti sudah sesuai target dan kita diiming-imingi kalau kita sudah dapat target itu kita akan mendapatkan keuntungan seperti hadiah mobil. Tapi dalam prakteknya itu ada syarat-syarat yang tidak terus yang harus disepakati, seperti ada tambahan biaya untuk biaya operasional seperti itu. Ya, dia harus membayar asuran mobil itu sendiri setelah mobil diserahkan pada perusahaan kepadanya. Nah, seperti itu. Kasus ini juga dikategorikan sebagai iming-imingan dan janji-janji manis yang tidak jelas. Sebab member yang sudah memperoleh mobil tersebut menyangka bonus ada cuma-cuma lain. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya William Jericho, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.